Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sehat semuanya. Salam sehat. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Farida Ika Priyaningsih dalam acara Bincang Sehat di channel kami RSUD Kabupaten Sukoharjo. Kali ini materi yang akan disampaikan adalah nutrisi tepat bagi penyakit ginjal kronis. Sebelumnya kami berharap sedulur sehat tetap dalam kondisi sehat dan tetap menjaga stamina tubuh agar imunnya tetap terjaga. Jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, cukup istirahat, kelola stres dan tetap melakukan aktivitas fisik. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara pakai masker dimanapun sedulur sehat berada, kemudian cuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, tetap lakukan social distancing dan physical distancing. Sehat yang memang tidak perlu beraktivitas di luar rumah, kita himbau untuk tetap stay at home. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita ditemani oleh narasumber seorang ahli gizi, Sugeng Rawuh Pak Yusuf. Selamat. Perkenalkan, ini Bapak Yusuf, monggo Pak Yusuf. Selamat datang Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Ta'ala yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan dengan sedulur sehat semuanya. Alhamdulillah. Dalam kondisi yang sehat walafiat. Tetap semangat ya Pak Yusuf ya. Meskipun dalam situasi yang pandemi seperti ini kita harus tetap semangat. Waspada tapi tetap harus semangatnya tetap harus terjaga ya Pak Yusuf. Betul sekali. Jadi kita tetap harus, tadi yang disampaikan Mbak Ida, tetap harus menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit dengan cara tadi makanan bergizi ya, salah satunya pakai masker, kemudian pakai cuci tangan pakai sabun dengan cara yang benar, atau kalau tidak ada tadi pakai hand sanitizer, juga jaga jarak. Seperti kita Mbak Ida, ternyata kita harus jaga jarak ini, nggak boleh dekatan ini. Sementara ya Pak Yusuf ya. Iya, pandemi apa-apa. ini segera berakhir. Gitu. Betul, ya betul sekali. Iya. Gimana Mbak Ida, sehat Mbak Ida? Alhamdulillah. Ya, Syukur, ini ya. sedulur sehat semuanya. Ini Pak Yusuf ini adalah seorang ahli gizi. Nama lengkapnya Muhammad Zaidin Yusuf, SESGZ, benar ya Pak Yusuf ya? Iya. Kayaknya seperti itu Mbak Ida. Beliau adalah seorang ahli gizi yang sudah lama malang melintang. Sudah memulai karirnya sejak awal di rumah sakit sini ya Pak Yusuf ya. Iya. Dari Mbak awal Ida. dulu namanya DKR ya. Iya, kalau DKR itu dulu zaman dulu Mbak Ida. Jadi DKR itu Jawatan Kesehatan Rakyat, itu DD-nya itu DJ gitu ya. Tapi setelah berkembang menjadi Rumah Sakit Umum Sukoharjo. Alhamdulillah menjadi seperti ini sampai sekarang. Luar ya, biasa, ya. perkembangannya juga cukup luar biasa sehingga kita bisa memfasilitasi dan menyehatkan masyarakat Sukoharjo. Amin, gitu Mbak Ida. amin ya rabbal alamin. Iya, betul gitu. Pak Yusuf menika adalah seorang ahli gizi yang saat ini melayani di Poligisi ya Pak Yusuf ya. Iya, betul. Kemudian concern juga di hemodialisa. Jadi saya saat ini di Poliklinik Gizi, khususnya konseling gizi, juga mungkin nanti ke HD, juga mungkin ke Pavilion Mawar Mbak Ida. Jadi sekarang di Bangsal Mawar juga. jadi memang banyak kasus-kasus yang harus kita tangani sebagai ahli gizi Mbak Ida, seperti itu. Ini Pak Yusuf sudah selama ini di sini Pak Yusuf. Ya, saya baru kemarin Mbak Ida. Enggak, saya di sini sudah sekitar, baru kemarin sih 30 tahun yang lalu. Wow. Ya. Mungkin sedulur sehat semuanya kaget ya, wah ternyata sudah lama juga, tapi masih tetap di sini ya. 30 tahun itu waktu yang tidak sedikit, begitu banyak perkembangan, begitu banyak sekali yang harus dilakukan sebagai ahli gizi Mbak Ida. Dulu itu. Ahli gizi tidak dikenal ya, kan dikenalnya hanya masak ya Pak Yusuf ya. Iya betul. Padahal dulu ahli gizi itu tidak seperti itu ya Pak Yusuf. Jadi memang ada beda banget gitu ya antara juru masak, juru masak dengan ahli gizi. Kalau ahli gizi memang kita pada asuhan gizinya. Jadi asuhan gizi itu kalau di kita kan ada di rawat jalan seperti mungkin saya, kemudian ada di rawat inap,
ada juga yang di penyelenggaraan makanan gitu Mbak Ida gitu. Jadi banyak sekali kegiatannya ya Pak Yusuf ya. Ini kalau boleh tahu jadi saya nggak enak Mbak Ida karena gini, dulu nggak ada ahli gizinya gitu, jadi ya mau tidak mau saya harus mengelola gizi sebaik mungkin. Dulu awalnya mungkin ada cuma 2 ahli gizi gitu ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada banyak, kurang lebih 11 ahli gizi, dan mungkin nanti kita memberi peluang adik-adik ahli gizi yang baru, mungkin nanti ada, siapa tahu ada penerimaan sehingga nanti kita diperkuat lagi dengan adanya ahli gizi yang baru gitu. Iya gitu Mbak Ida. Ini Pak Yusuf ini lulusan gizi juga ya Pak Yusuf ya, juga dari kalau saya dengar informasinya dulu dari yang oleh Depkes RI, jadi zaman pendidikan dulu kala itu D1 gizi nggih. Kalau di Jawa Tengah adanya di Pekalongan, kemudian di Jawa Timur itu ada di Surabaya, di Jakarta ada, di Jakarta sendiri ada. Jadi awal-awal sekali pendidikan gizi gitu itu dari Sepak itu Mbak Ida gitu. Tapi itu dulu dari D1 nggih, dari D1 gizi. Kemudian ada kesempatan saya sekolah lagi di Depkes, Poltekkes, Depkes gitu ya. Kesehatan Depkes itu ya. Kemenkes itu ya Pak Yusuf. Kalau sekarang Kemenkes ya. Kalau dulu itu Politeknik Depkes. Oh iya, ada aksi, ada PAM gizi. Karena berubah namanya. Berubah kayak gitu. Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Iya. Kemudian saya agak sedikit melenceng Mbak Ida. Jadi agak sedikit melenceng. Yang tadi disampaikan awal sekali, saya harus punya tambahan ilmu lah untuk mengelola di instalasi gizi. Akhirnya saya ngambil di manajemen secara umum gitu. Terus kemudian karena untuk memanage teman-teman yang di instalasi gizi ya Pak Yusuf. Iya, karena tidak mudah di instalasi gizi itu. Kemudian terakhir saya ngambil S1 gizi di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Itu Mbak Ida, mungkin sedikit kurikulum vitae gitu ya. Gitu Mbak Ida. Terima kasih Pak Yusuf. Kita langsung menginjak ke materi kita Pak Yusuf. Oke, baik. Pak Yusuf. Jadi salah satu fungsi ginjal itu adalah membentuk sel darah merah. Membentuk sel darah merah yang ada di tubuh tidak kita. hanya untuk fungsi pembuangan saja dan penyaringan ya Pak Yusuf, ada kaitannya sama metabolisme. Jadi ada namanya hormon eritropoietin, itu yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang ada kerusakan ginjal, biasanya akan, karena tidak bisa diproduksi oleh ginjal sel darah merah itu akhirnya jadi kekurangan darah atau kita kenal dengan anemia. Kalau kita HB-nya ngedrop, ini sangat fatal sekali gitu. Karena fungsi ginjalnya menurun tadi, jadi tidak bisa menghasilkan tadi ya, membentukkan sel darah merah tadi. Iya, betul. Kemudian yang ada hormon namanya renin, angiotensin dan aldosteron. Ini berperan dalam pengaturan tensi darah. Jadi hormon-hormon ini mengatur tensi kita. Jadi salah satunya adalah berperan dalam pengaturan tensi darah gitu. Yang berikutnya adalah ada namanya hormon paratiroid. Jadi ini mengaktifkan vitamin D. Ini kaitannya dengan kalsium gitu. Jadi salah satunya juga mungkin ada bantuan dari sinar matahari pagi. Makanya pasien-pasien yang COVID gitu ya, itu disarankan oleh kita untuk berjemur di pagi hari. Jadi ada saran, ayo biar nanti vitamin D-nya itu bisa aktif dengan cara bantuan dengan sinar matahari itu saatnya. Mengaktifkan itu. Itu mungkin fungsi ginjal Mbak Ida. Jadi ada 4 yang kita sampaikan yang pokok, itu ada 4 tersebut. Berikutnya slide. Nah, kalau tadi kita sudah tahu apa itu ginjal, kemudian apa fungsinya, kita agak menuju sedikit ke dalam Mbak Ida. Sedikit ke dalam, yaitu tentang penyakit ginjal kronik. Jadi penyakit ginjal kronik ini keadaan ginjal mengalami kelainan struktur atau gangguan fungsi lebih dari 3 bulan. Jadi sudah ada gangguan fungsi lebih dari 3 bulan, dan menurunnya fungsi ginjal ini berakibat berkurangnya kemampuan ginjal
atau ginjal tidak mampu menyaring darah dengan sempurna. Jadi fungsi dari ginjal itu terganggu gitu ya Pak. Nggih, Jadi tidak iya. bisa berfungsi secara normal, itu bisa Akhirnya, merusakkan ginjal itu ya. nggih, Kalau tidak iya. segera diatasi, maka Iya. menjadi rusak gitu ya Pak. Nggih. Kalau kayak gitu ginjalnya sudah ada sedikit kerusakan terutama di penyaringan, akan terjadi penumpukan di sisa metabolisme yang tadi disampaikan, salah satunya adalah ureum kreatinin, itu akan meningkat di dalam darah. Dan ini sifatnya racun Mbak Ida. Jadi pasien-pasien yang sudah PGK gitu ya, penyakit ginjal kronis, biasanya akan merasa mual yang nanti mungkin akan kita sampaikan karena ada racun sifatnya. Kalau itu kasusnya di sini banyak Pak Yusuf. Kebetulan memang agak kita banyak, banyak ya? agak banyak. Jadi kasus penyakit ginjal kronik ini kalau langsung kita menuju ke HD gitu, jadi kunjungan di HD itu meningkat sekitar 11,14%. Trennya semakin kesini semakin meningkat ya Pak Yusuf. Jadi kunjungannya sedulur itu sehat perlu waspada juga ya ini, karena trennya semakin kesini penyakit ginjal itu kok semakin banyak gitu ya. Yang HD itu tahun 2017 sampai tahun 2018 itu jadi peningkatan sekitar 11,14%. Ini tinggi Pak Yusuf, 11%. Cukup lumayan, ya. perlu perhatian sekali untuk sedulur sehat semuanya gitu. Jadi nanti agak hati-hati dengan ginjal kita. Waspada gitu, harus selalu memelihara kesehatan ginjal kita nggih Pak Yusuf ya. Dan ini tidak hanya di Rumah Sakit Sukoharjo, ternyata di Rekresda ya, riset kesehatan dasar itu juga terjadi peningkatan Mbak Ida. Jadi dari 0,2%. Secara nasional terjadi peningkatan kunjungan di HD. Begitu juga di dunia Mbak Ida. Jadi diprediksi 8-16% dari populasi ini harus perlu kita perhatikan sekali. Stylenya itu ya Pak Yusuf ya. Harus mungkin dari kita harus hidup, memulai untuk memperbaiki lifestyle kita ya. Betul sekali, itu sangat penting sekali gitu. Nah, ini yang lebih harus kita perhatikan, bahwa penyakit ini bersifat progresif atau makin memburuk Mbak Ida. Jadi makin memburuk maka harus dikelola dengan baik. Jangan sampai ya Pak Yusuf, jangan sampai menjadi lebih buruk lagi. Jadi harus dipertahankan. Walaupun sebagaimanapun fungsi ginjal harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Sampai menjadi lebih rusak lagi. Seperti itu maksudnya Pak Yusuf ya? Betul. Salah satunya mungkin dengan HD salah satunya. Tapi ada yang namanya CAPD, ada yang namanya cangkok ginjal gitu nanti yang sudah menuju ke sana. Tapi dengan nuwun sewu, kalau dengan seperti itu pasti tetap bisa beraktivitas normal Pak Yusuf? Insya Allah kalau nanti sesuai dengan anjuran, baik itu anjuran dari dokter maupun anjuran dari ahli gizi, insya Allah nanti tetap survive gitu ya Mbak Ida. Masih tetap bisa survive ya, kalau walaupun nuwun sewu dengan hemodialisa apapun dengan pemasangan CAPD ataupun dengan cangkok ginjal pasti tetap bisa beraktivitas dengan normal ya Pak Yusuf. Betul. Jadi nanti bisa berkarya. Iya, itu banyak kok pasien-pasien yang HD itu masih survive. Bertahan ya Pak Yusuf ya. Jadi terutama pasien-pasien yang sudah lama malah Mbak Ida. Jadi pada kemarin kemudian kebetulan saya ada penelitian di HD sini kebetulan. Jadi pasien-pasien yang lama itu malah dia status gizinya bagus karena mungkin sudah survive ya, sudah survive dan dia melaksanakan anjurannya ya. Yang awal-awal malah ada beberapa yang status gizinya tidak baik atau tidak normal karena mungkin secara psikologis juga berpengaruh, dia juga masih mungkin takut makan atau mungkin bingung juga karena mungkin edukasinya informasinya dia belum mendapatkan juga bisa juga ya Pak Yusuf. Betul, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, ini salah satunya moga-moga nanti Bincang Sehat kita bisa mengedukasi ya Pak Yusuf, menginformasi sedulur sehat semuanya bisa mendapatkan informasi mengenai nutrisi untuk penyakit ginjal. Iya. Nah, jadi tadi kalau pada awalnya terjadi kerusakan ginjal itu masih belum menimbulkan gejala, fungsi masih bisa dipertahankan. Namun pada tahap selanjutnya penyakit ginjal kronik ini bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali dengan baik seperti itu. Ini bisa kita ketahui dengan mengukur laju filtrasi glomerulus atau LFG Mbak Ida. Jadi nanti jika LFG kurang dari 60 ml per menit, ini waktunya selama 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal, hal tersebut menunjukkan adanya penyakit ginjal kronik. Maka perlu adanya pengobatan dan diet.
gitu Mbak Ida. Harus Jadi itu. Nggih, ya. Lanjut next mungkin Mas. Nah, ini ada penyebab PGK atau penyakit ginjal kronik Mbak Ida. Jadi penyebab pertama kencing manis. Nah, kencing manis ini salah satu penyebab Diabetes mellitus. Iya, diabetes mellitus itu. Pengalaman saya selama di konseling itu ada beberapa pasien yang pada pertama kali kunjungan gitu, dia cuma DM aja Mbak Ida, cuma keluhannya DM gitu ya. Udah kita terapi dengan DM, artinya dengan 3J, ya dengan diet 3J. Tapi 2 tahun baru muncul kembali. Ternyata kembali panjenengan kembali lagi ke konseling, ternyata dia sudah ada tambahannya ternyata penyakit ginjal. Ini kan karena mungkin tidak gratis pernah kontrol ya, tidak pernah. Saya jadi astagfirullahaladzim gitu ya, begitu cepatnya gitu. Jadi ini mungkin salah satu penyebab PGK, salah satunya dari kencing manis gitu ya. Yang berikutnya adalah tekanan darah tinggi. Ternyata tekanan darah tinggi ini juga menjadi penyebab PGK gitu. Jadi nanti kayak tadi, tadi ada fungsi ginjal yang salah satunya adalah hormon tadi ya, yang untuk mengatur tensi darah itu ternyata juga tekanan darah tinggi ini menjadi penyebab fungsi ginjalnya, jadi lama-lama jadi mengganggu juga ya Pak Yusuf. Iya. Yang berikutnya ada radang ginjal. Radang ginjal ini juga merupakan penyebab PGK. Jadi adanya peradangan di ginjal tersebut. Jadi jangan menyepelekan ya Pak Yusuf. Misalnya kalau sudah ada gangguan didiagnosa dokter ISK gitu, kelihatannya biasa, tapi kalau dibiarkan ya akan berpengaruh ke ginjalnya juga. Harus ke dokter untuk mulai melakukan pengobatan seperti itu. Selain itu juga harus diet tentunya kayak gitu. Yang berikutnya adalah batu ginjal atau infeksi saluran kemih gitu nggih. Jadi batu ginjal ini ternyata beberapa kasus yang kemarin ada batu ginjal, kemudian ternyata sudah diambil batu ginjalnya, ternyata masih juga ureum kreatinnya tinggi Mbak Ida. Jadi ini mungkin sudah salah satunya batu ginjal ini sudah merusak fungsi ginjalnya itu fungsi ya, ginjalnya. mengganggu fungsi ginjalnya. Ada juga kelainan ginjal bawaan Mbak Ida, ada kelainan bawaan, memang ini berasal dari bawaan gitu nggih. Kemudian ada kelainan autoimun, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan obat-obatan nefrotoksik, jadi obat-obatan yang sifatnya beracun. Jadi hati-hati kepada sedulur sehat semuanya, jangan sembarangan untuk membeli obat yang tidak direkomendasikan atau dengan resep dokter, gitu Mbak Ida ya. Jadi nggak tahu ya. Iya, kita kan nggak tahu kandungan apa, dosisnya berapa, berapa kali harus dimakan, kapan waktunya makan. Itu kan kewenangan dari dokter nggih. Jadi jangan sembarangan kalau apalagi nuwun sewu yang ketergantungan gitu ya. Nah, misalnya pusing dikit harus pakai merek ini, harus minum obat ini, beli di warung tersedia ya situ. Betul, hati-hati sekali, jangan sembarangan kita beli obat-obatan ini nanti bisa bersifat atau merusak ginjal. Begitu juga mungkin di minuman-minuman ya Mbak Ida, minuman kalau dari makanan memang minuman-minuman ada beberapa yang bisa merusak ginjal. Kita kenal mungkin apa Mbak Ida ya, minuman energi drink gitu ya, banyak merek gitu ya. Energi drink itu sebenarnya bukan energi drink gitu. Jadi kalau yang namanya energi drink itu ya harusnya isinya yang bisa menimbulkan energi atau menghasilkan energi, misalnya gula, misalnya madu, lah itu energi drink. Tapi kalau yang di pasaran itu biasanya ada kandungan taurinnya gitu ya. Taurin itu sebenarnya bukan merupakan penghasil energi, tapi sebagai pemicu aja supaya kelihatan lebih segar seperti itu. Mungkin kalau sesuka, monggo nanti silahkan dilanjutkan. Itu harus dihindari, termasuk juga sambal pecel. Sambal pecel yang nggak kelihatan, kayaknya sambal padahal perut itu sumber protein nabati ya. Gitu. Next, yaitu kebutuhan kita. Kalau kita satu hari berarti kebutuhan kalorinya itu yang harus kita butuhkan. Berarti gitu. per orang sama akan berbeda-beda. Jadi nanti kalau untuk pasien yang PGK ini kurang lebih sekitar 35 kilokalori per kg berat badan per hari. Jadi misalnya nanti bobotnya 50 kilo,
nanti kebutuhannya kalorinya atau energinya sekitar 1750. Nanti akan kita terjemahkan ke dalam menu Mbak Ida, mungkin nanti kalau waktunya sampai gitu. Nah, baik, saya lanjutkan nutrisi tepat tadi Mbak Ida, kita sampai di asupan protein. Jadi untuk pasien-pasien penyakit ginjal kronis yang belum HD, kebutuhan proteinnya hanya 0,8 gram per kgbb per hari. Jadi nanti kalau nanti tadi pasiennya sekitar 50 kilo, jadi nanti kebutuhannya cuma 40 gram. Nanti akan kita terjemahkan berapa kali sih yang harus boleh dimakan. Nah, asupan protein ini untuk yang PGK dengan HD biasanya akan kita tambah kebutuhannya, yaitu sekitar 1 sampai 1,2. Berarti berbeda nih Pak Yusuf. Berbeda nggih asupan. Nuwun sewu, yang sakit ginjal belum hemodialisa dengan yang sudah hemodialisa berbeda kebutuhan proteinnya. Nggih, dan ini harus benar-benar kita perhatikan betul, karena yang belum hemodialisa itu ya belum dicuci ya, jadi masih jangan sampai memperberat kerja ginjalnya karena proteinnya, asupan proteinnya terlalu tinggi. Nanti yang tadi mengakibatkan yang tadi mual biasanya kalau kelebihan protein itu. Kemudian kalau yang PGK yang sudah HD ini biasanya akan kita tambah karena pada proses dialisis itu ada zat-zat gizi yang ikut larut, jadi terbuang gitu, lebih agak ada lebih tambahan protein itu. Next. Ini ada beberapa bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi Mbak Ida. Yang pertama adalah natrium atau kita kenal dengan garam Mbak Ida ya, garam dapur lah, atau kita kenal dengan natrium klorida. Jadi sebenarnya garam dapur ini merupakan salah satu sumber utamanya. Jadi nanti dietnya memang harus rendah garam. Artinya rendah garam itu nanti makanan-makanan yang mengandung garam tinggi dibatasin. Tapi tidak hanya garam dapur saja, ada beberapa bahan makanan yang mengandung natrium atau sodium gitu nggih. Jadi kalau di situ ada tulisannya sodium, salah satunya monosodium. Natrium itu tidak hanya di garam nggih Pak Yusuf. Berarti ada beberapa makanan yang memang tidak terlihat seperti garam tapi sebenarnya itu natrium. Nggih, betul. Jadi kalau di situ ada tulisannya sodium itu sama dengan natrium. Contohnya yang apa ya? Yang makanan-makanan kalau kita kenal dengan moto gitu ya. Maaf. Moto itu sebenarnya juga termasuk termasuk natrium. Penyedap rasa itu juga itu harus benar-benar dibatasi. Yang ya itu kadang-kadang itu mbah saya itu aku nggak pakai moto, Ando, pakainya itu itu sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Jadi diharapkan bisa membatasi asupan. Tetap harus dibatasi nggih. Karena ini kaitannya dengan nanti kalau kelebihan natrium biasanya salah satunya adalah menimbulkan rasa haus yang berlebihan sehingga nanti minumnya mesti akan banyak, nanti bisa terjadi odem di paru. Ini makanya pembatasan natrium ini sangat hati-hati sekali. Kalau bisa sih masaknya alternatifnya tidak menggunakan natrium tapi menggunakan bumbu-bumbu yang alami Mbak Ida. Jadi bumbu yang alami misalnya kayak brambang, bawang, salam, laos, nanti mungkin bisa dipakai lebih banyak. Meminimalkan natrium itu. Iya, meminimalkan garam, terutama garam ya, garam dapur maupun yang tadi saya sampaikan kayak gitu itu. Kalau selain di itu Pak Yusuf, selain di garam sama penyedap rasa itu ada di mana saja? Biasanya maaf ya di makanan-makanan pabrikan gitu, misalnya kayak kecap, kayak saus, kemudian makanan kalengan. Nah, itu yang nggak terlihat Pak Yusuf. Kayaknya nggak bergaram tapi nggak bergaram ternyata itu juga tinggi, makanya kita kayak minuman bersoda itu ternyata natriumnya juga tinggi. Jadi tidak disarankan untuk minum minuman yang mengandung soda karena memang soda salah satunya adalah sumber natrium. Sedulur sehat yang nuwun sewu sedang sakit ginjal atau untuk saudaranya atau temannya nanti setiap memberikan makanan kemasan harus dilihat kemasannya ya Pak Yusuf ya. Betul. Nah, kalau ada komposisinya natrium dan sodium sebaiknya tidak usah diberi. Dihindari karena dibatasi. Tapi kita harus makan natrium jadi nanti kebutuhannya itu tetap diberikan sekitar 5 sekitar 4 sampai 5 gram lah. Jadi nanti kalau kita ukur dengan berapa itu Pak Yusuf? Iya, 1 pucuk sendok teh. Jadi sedikit sekali ya. 1 pucuk sendok teh untuk semua makanan? Bukan, untuk sehari. Jadi nanti triknya makanan nanti dimasak tidak dengan menggunakan garam gitu nggih. Tapi nanti garamnya dipisah, monggo menggunakan garam dapur halus gitu nggih. Jadi menggunakan garamnya kalau mau makan gitu. Jadi nanti sudah tersedia nasi, sudah tersedia lauk, sudah sayur, nanti ditaburkan di situ.
gitu. Biar Jadi tidak berlebihan. Jadi tidak berlebihan tapi masih berasa asin gitu salah satunya. Mungkin yang berikutnya next. Ya ini kalium. Jadi kalium ini juga harus dibatasin. Ini salah satunya yang akan menimbulkan sesek gitu ya. Sesek kalau kelebihan kalium ini gitu Mbak Ida. Jadi kalium ini ada dua biasanya di dua sumber bahan makanan. Jadi di buah-buahan maupun di sayur-sayuran. Di buah-buahan ini harapannya mungkin sebaiknya pasien-pasien yang sudah CKD atau PGK sebaiknya tidak konsumsi buah-buahan dulu secara berlebihan. Jadi lebih baik kita hindari dulu buah-buahan. Nanti kalau misalnya serat atau vitamin mungkin dari kaliumnya tinggi gitu. Kaliumnya tinggi. Jadi nanti sebaiknya tidak mengkonsumsi buah-buahan yang tinggi kalium. Begitu juga di sayuran Mbak Ida. Sayuran itu ternyata juga kaliumnya tinggi. Kalau buah itu yang paling tinggi kaliumnya ada pisang misalnya. Jadi itu benar-benar harus dihindari. Jadi pisangnya nggak boleh sama sekali ya Pak Yusuf. Iya, pisang. Jadi nanti sedulur sehat semuanya, apabila nanti dahar obat tidak pakai pisang, terutama yang sudah PGK, berbahaya sekali gitu nggih. Jadi seperti itu. Obat enggak, padahal kalau bisanya pakai pisang jadi selain pisang nggak boleh. Selain pisang, misalnya monggo pakai agar-agar bisa nanti misalnya, atau mungkin pakai roti, kayak roti tawar gitu ya, yang tidak berlebihan natriumnya, yang tadi disampaikan juga nanti bisa. Begitu juga di kalium, di sayuran itu juga kaliumnya tinggi. Mungkin jadi ada pertanyaan Mbak Ida? Harus dibatasi nggih. Iya. Kalau di sayuran itu juga semuanya sayuran atau ada beberapa sayuran yang boleh dikonsumsi Pak Yusuf? Sebenarnya semuanya sayuran boleh dikonsumsi, tapi harus benar-benar menghindari kalium yang tinggi gitu, kalium yang tinggi gitu. Jadi nanti pasien yang CKD tidak disarankan untuk makan makanan mentahan. Artinya makan makanan harus diolah dengan direbus atau digodok gitu ya. Pak Yusuf ini menyambung tentang kalium, ini ada salah satu pertanyaan dari netizen ya Pak Yusuf, ini ada dari Beli Hendra dari Rumah Sakit Bayangkara di Denpasar, Bali. Oh ya, selamat pagi Beli. Apa pertanyaan ini Beli Hendra dari Denpasar? Ini adakah ya Pak Yusuf untuk menghilangkan kalium pada sayur atau buah? Oh, trik ya. Oke. Jadi memang di sayur-sayuran ini karena mengandung kalium tinggi, maka perlakuannya harus khusus. Jadi untuk sayur-sayuran sebaiknya nanti dikupas atau dipotong kecil-kecil dulu, dikupas atau dipotong kecil-kecil, kemudian direndam dengan air hangat. Itu kurang airnya lebih, harus hangat ya Pak? Air hangat nanti sekitar 8 sampai 10 kali lipat dari bahannya. Jadi, itu kurang lebih selama 2 jam. Jadi ini direndam dulu dengan air hangat dengan volume 10 kali lipat dari jumlah sayuran yang direndam itu tadi. Jadi nanti itu perendamannya sekitar 2 jam, kemudian nanti dicuci. Agak ribet ya Pak Yusuf? Memang agak ribet, tapi ini salah satu untuk memelihara kita supaya nanti tidak kelebihan kaliumnya itu tadi. Biar keluar dulu nih Pak Yusuf. Betul. Jadi nanti itu salah satu trik mengapa kita harus apa namanya harus menghilangkan dengan cara merendam seperti itu. Menghilangkan kaliumnya itu tadi. Itu mungkin Mas Hendra salah satu trik untuk sedikit menghilangkan kalium yang ada di sayuran gitu ya Mbak Ida ya. Gitu. Kemudian berikutnya monggo next. Tadi sudah ke kalium, kita lanjutkan ke kalsium. Jadi ternyata kelebihan kalsium ini juga akan sangat mempengaruhi kerja atau tubuh kita Mbak Ida. Jadi kalau kelebihan kalium ini juga nanti kaitannya dengan fosfor juga. Jadi kalsium, nanti kalsium ya. Jadi nanti ini juga akan mempengaruhi. Sebentar maaf Mbak Ida, ini ada sedikit. Jadi kalsium itu juga pengaruhnya ke ginjal juga nih. Jadi kalau kelebihan kalsium nanti ada beberapa jika ada memiliki kelebihan kalsium itu biasanya ada hipertiroidisme. Jadi ada
gangguan di tiroid gitu nggih. Kemudian ada juga penyakit kardiovaskular, serangan jantung. Ini sangat berbahaya sekali kalau terjadi kelebihan kalium. Biasanya ini ada rasa mual Mbak Ida, mual, muntah, tubuh terasa lemas gitu, sampai sesak nafas. Ini berbahaya ya, apabila asupan kalsiumnya terlalu tinggi itu berbahaya aja Pak Yusuf ya. Jadi sangat berbahaya sekali. Ini mungkin juga nanti saya kaitkan sekalian dengan yang fosfor gitu. Jadi kalau nanti kelebihan fosfor kita sebut hiperfosfatemia, di mana itu jadi mual, terjadi kulit gatal-gatal yang tadi salah satunya kulit gatal-gatal itu adalah kelebihan salah satu kelebihan fosfor gitu. Lanjut. Ini Pak Yusuf, nuwun sewu sebelum dilanjut. Tadi kaitannya dengan protein Pak Yusuf. Saya tadi mau tanya itu lupa Pak Yusuf gitu. Ada protein itu kan dibatasi ya Bu Yusuf, itu untuk yang nuwun sewu tadi, yang pasien yang belum HD dan yang sudah HD. Itu proteinnya bagaimana itu Pak Yusuf tadi? Kan cuma sedikit ya tadi ya. Nanti protein kan ada, kita ketahui bersama ada dua jadi ada protein hewani, ada protein nabati. Jadi kita kan adalah makanan yang dari protein hewani. Jadi yang kita protein hewani itu biasanya dari misalnya susu dan hasil olahannya, kemudian ada ikan-ikanan, ada unggas, ada ternak gitu misalnya kayak sapi, kayak itu yang dianjurkan. Iya, dianjurkan. Bagaimana dengan yang protein nabati Pak Yusuf? Kalau protein nabati, kalau yang belum HD kita memang benar-benar kita batasi dulu. Tapi kalau yang sudah HD mungkin boleh satu porsi dalam sehari, satu porsi itu mungkin bisa. Jadi untuk ada penderita ginjal yang belum HD berarti tidak boleh makan protein nabati. Sebaiknya seperti itu karena nanti terjadi tadi sisanya akan sulit serap, jadi lebih baik. Karena tidak memperberat fungsinya. Tidak memperberat ginjal. Ya. Sebaiknya menggunakan protein hewani karena di protein hewani ini semua protein hewani bisa Pak Yusuf. Tapi kita sarankan biasanya ya berkaki 4 gitu. Tidak berkaki 4 ya, tapi itu lebih baik yang saya lanjutkan. Lebih baik menggunakan protein dari hewani Mbak Ida. Hewani itu karena nilai biologisnya tinggi, jadi ini mudah diserap. Kalau yang protein dari nabati itu kita tidak sarankan. Tapi kalau nanti sudah HD mungkin lebih fleksibel ya, karena kebutuhan proteinnya juga ditambah gitu ya seluruh sehat. Jadi nanti kita sarankan yang kedua, kalau tadi kita kembali ke protein, sebaiknya menggunakan protein dari hewani saja. Ini karena protein dari hewani mudah diserap gitu nggih. Seafood boleh, seafood tapi nanti lebih condong ke yang benar-benar bentuknya ikan Mbak Ida. Kalau bentuknya ikan artinya kita juga menghindari yang kolesterol tinggi ya, misalnya kayak kepiting, kayak cumi, kayak rajungan, itu kita hindari. Kalau misalnya bentuknya ikan misalnya kayak kayak bandeng misalnya, kayak gitu, kayak bandeng, itu mungkin kita bisa untuk itu lebih baik. Untuk walaupun protein hewani tapi kalau kolesterolnya tinggi berarti memang sebaiknya dihindari ya Pak? Kita hindari untuk protein yang mengandung kolesterol tinggi. Begitu juga nanti misalnya kita ambil ayam misalnya kayak gitu, ya tetap kita harus memilih ayam maupun daging yang rendah lemak. Artinya rendah lemak itu kalau misalnya kita makan daging ayam, ya nanti bagian dada atau bagian paha saja. Jadi nanti kepala, pundak, lutut, kaki nggak kita makan tanpa lemak. Begitu kulitnya juga nanti kita hindari kayak itu. Sapi juga gitu. Jadi nanti benar-benar dagingnya itu daging merah, jadi tidak mengandung lemak. Kalau jeroannya itu ada jeroan, yang favorit itu loh Pak Yusuf, suka itu. Jeroan kan tinggi sekali ya kolesterolnya. Jadi kolesterol itu memang berasal dari hewan. Jadi nanti sebaiknya nanti dihindari. Purinnya juga tinggi ya Pak Yusuf? Purinnya juga tinggi. Nanti kaitannya biasanya nanti kalau penyakit ginjal kronik ini nanti biasanya berawal dari
asam uratnya yang tinggi. Asam uratnya yang tinggi biasanya nanti akan menuju ke sana. Jadi sedulur sehat semuanya, hati-hati yang sudah sudah asam uratnya tinggi, monggo lebih baik diet gitu nggih, lebih baik diet, pengobatan juga boleh supaya nanti tidak menuju ke sana. Gitu Mbak Ida. Kalau yang tadi Pak Yusuf itu kan tadi yang sebelum HD, kalau yang sudah HD, kalau proteinnya hewani dan nabati masih bisa dua-duanya. Boleh, jadi nanti boleh dua-duanya. Nanti mungkin kalau tempe ya nanti pas saat porsinya satu porsi aja. Jadi nanti tempe satu porsi seperti ini Mbak Ida. Oh iya, sedulur sehat porsinya kalau tempe satu hari satu ini aja ya Pak Yusuf ya? Iya, satu hari satu saja atau tahu ini satu, ya, jadi nggak boleh double. Satu aja, nanti yang dua nanti lauk hewani. Proteinnya dari protein hewani. Jadi, tapi tetap kita harus membatasi. Jadi misalnya ayamnya cuma satu potong aja, nggak boleh sampai dua atau mungkin satu sampai potongnya tiga. satu potong ingkong apa gitu Pak Yusuf? Satu potong itu kalau URT jadi sekitar 50 satu gram. Porsi makan Satu porsi makan. Jadi perlu diperhatikan sedulur sehat bahwa konsumsi protein hewani dan nabati perlu diperhatikan ya Pak Yusuf ya. Betul. Porsi maupun frekuensinya. Frekuensi maupun porsinya. Kalau protein hewani tadi boleh 3 kali waktu makan bisa Pak Yusuf, boleh. Jadi nanti kalau sudah kayak gitu dua. Jadi kalau sudah ada nabati, berarti nabati aja, nanti hewaninya. Gitu. Jadi hanya tetap harus ada pembatasan. Harus pembatasan protein juga. Jadi kalau sudah nuwun sewu, dahar tempe, ayamnya enggak usah, tahunya enggak usah. Jadi hanya satu kali ini aja satu porsi. Gitu. Kalau lauk hewani bisa sampai 2 kali. Bisa. Tapi tetap satu porsi. Satu porsi saja. Jadi nuwun sewu, sedulur sehat, kalau saudaranya ada yang gerah ginjal, jadi ya jangan sepiring terus. Boleh kok protein hewani, makanya tapi satu piring itu juga tidak dianjurkan. Jadi tetap harus porsinya juga diperhatikan. Iya. Mungkin lanjut ya Mbak Ida ya. Dilanjutkan Pak Yusuf. Ya, ini tadi ya fosfor. Tadi fosfor itu ada hiperfosfatemia yang tadi salah satunya adalah nanti bisa mual, bisa gatal-gatal seperti itu salah satunya. Maka harus mengurangi makanan yang tinggi fosfor. Ini hampir sama nih. Jadi sumber fosfor itu ada milk atau susu gitu ya. Kemudian ada ayam, makanya tadi harus dibatasin. Ayam tidak seperti tayangan yang satu terkandung gitu. Tidak hanya protein saja, di situ juga ada purinnya, juga ada fosfatnya kayak gitu. Kemudian telur juga, kacang-kacangan. Ini tadi jadi tidak hanya tahu tempe tapi kacang-kacangan dan hasil olahannya. Kalau kacang-kacangan berarti kita bicara tentang kacang ya, ada kacang dele, ada kacang ada kacang hijau, ada kacang merah, kacang tolo gitu. Nah, kacang tolo. Kalau yang namanya hasil olahan dari kacang-kacangan, ya kalau dari dele ya jadi tempe gitu ya. Kemudian kacang hijau ya gitu. Bubur kacang hijau, bukan berarti kita boleh dahar bubur kacang hijau, enggak, karena memang itu salah satu sumber dari kacang-kacangan dan hasil olahannya. Kemudian juga sayur tolo misalnya kayak gitu, termasuk juga goreng tolo ya. Itu Sukoharjo itu favorit itu Pak Yusuf. Itu harus dihindari, termasuk juga sambal pecel. Sambal pecel yang nggak kelihatan, kayaknya sambal padahal itu sumber protein nabati ya. Gitu. Next. Nah, ini yang lebih penting lagi. Jadi pasien-pasien yang yang penyakit ginjal kronik itu harus pembatasan cairan Mbak Ida. Jadi cairannya ini nanti harus dibatasin. Artinya sudah batasin protein masih tetap batasin cairan juga. Karena biasanya nanti tadi sejak awal saya sampaikan bahwa nanti kalau kelebihan cairan biasanya akan terjadi odem. Kalau odemnya karena fungsinya tadi terganggu jadi tidak bisa mengeluarkan. Nggak bisa mengeluarkan, akhirnya makanya nggak boleh terlalu banyak konsumsi air ya Pak Yusuf. Betul. Jadi nanti istilahnya nggak bisa keluar lewat urin, tapi nanti kembali ke seluruh tubuh, akhirnya nanti numpuk di paru, nanti biasanya sesek seperti itu. Itu parunya bisa kerendam. Begitu juga nanti kaitannya juga dengan natrium tadi. Ada natrium yang berlebihan, ada cairan yang berlebihan, akhirnya jadi odem baik itu di kaki. Makanya nanti ada pembatasan cairan. Jadi cairan ini nanti
ukurannya misalnya nanti kita pipis gitu Mbak Ida ya, pipis berapa sih misalnya 1 gelas gitu ya, berarti penggantinya 1 gelas itu nanti ditambah 500 ml. Kalau nanti di gelas, kalau kita punya gelas berapa itu Pak Yusuf? Nggih, gelas belimbing ini ukurannya 200 ml gitu ya, 200 ml berarti nanti tambahannya kalau 500 ml berarti 2,5 gelas tambahannya Mbak Ida. Jadi nanti cairannya pipisnya kira-kira berapa, pipisnya berapa? misalnya 1 gelas gitu nggih. Jadi, terus nanti tambah 2,5 gelas, jadi nanti boleh sehari boleh 3,5 gelas itu. Nah, itu hanya minum aja Pak Yusuf atau kalau nuwun sewu sayur tidak Mbak Ida. Jadi itu ukuran di cairan-cairan berarti seluruh yang masuk kita termasuk tadi jadi sayuran. Jadi disarankan untuk sedulur sehat semuanya kalau untuk masakan yang tumis sifatnya, tumis tidak banyak atau mungkin jadi oseng gitu sehat ya. Ya berarti cairannya itu yang nuwun sewu tadi 2 ditambah 500 ml dan yang dikeluarkan tadi kira-kira 3 gelas tadi berarti sudah termasuk untuk memasak sayur, termasuk di misalnya makan agar-agar itu juga cairannya. Berarti nanti harus dikurangi cairannya. Semuanya yang masuk itu tetap harus dikurangi. Jadi makanya tadi kita sarankan bahwa untuk masak sayur sebaiknya tidak sayur-sayuran yang banyak kuahnya, misalnya kayak sup, kayak sayur asem misalnya. Lebih baik ke makanan-makanan atau sayuran yang ditumis atau di oseng seperti itu. Jadi ini untuk menghindari. Menggunakan kuah, jadi kuahnya tidak usah didahar tidak didahar kayak gitu itu. Jadi ini penting sekali. Jadi kebanyakan pasien-pasien yang kayak gitu karena haus Mbak Ida, sering haus gitu ya. Nah ada trik nih. Jadi nanti kalau pasien-pasien yang sering haus boleh nanti untuk menghilangkan rasa haus itu salah satu adalah membersihkan mulut dulu. Jadi benar-benar mulutnya bersih itu akan mengurangi rasa haus. Sering sikat gigi. Yang kedua boleh nanti makan permen misalnya kayak gitu. Itu makan permen itu salah satunya untuk tambahan di kalorinya. Biasanya kan kurang ya kalorinya, boleh makan permen. Atau mungkin ada perongkolan es kecil kayak gitu untuk menghindari rasa haus. Perongkolan es kecil nanti bisa dimut gitu. Itu es batu gitu ya. Itu salah satu trik untuk menghindari rasa haus yang berlebihan. Mungkin itu Mbak Ida. Ini ada beberapa Pak Yusuf itu ada kalau di di internet itu ya Pak Yusuf, konsumsilah air kelapa untuk kesehatan ginjal kita. Itu kan banyak sekali. Gimana itu Pak Yusuf itu? Aduh, hati-hati. Air kelapa itu mengandung kalium yang sangat tinggi sekali. Jadi nanti hati-hati, lebih baik kalau ada masalah rendaman seledri ya gitu. Iya, seledri itu luar biasa tinggi kaliumnya. Mungkin dia akan berharap tensinya tinggi karena biasanya kalium ini hubungannya dengan natrium. Nah, kaliumnya nanti natriumnya tinggi nanti akan diimbangi dengan kalium. Nah, ini kesalahan yang kita tidak tahu bahwa kalium tinggi ini untuk pasien PGK memang tidak kita anjurkan. Harus dihindari harus dihindari seperti itu. Jadi kayak air kelapa benar-benar nanti dihindari. Seledri benar-benar dihindari. Sedulur sehat perlu diperhatikan ini bahwa untuk penderita penyakit ginjal bukan berarti boleh minum air kelapa ya Bu. Air kelapa itu tidak boleh ya. Yang cairan tadi berarti khusus untuk air kelapa tidak boleh. Iya itu. Mungkin dilanjut Mas Jamal. Nah ini pembatasan cairan tadi sudah. Kita lanjut ke berikutnya. Nah ini harus perhatikan Mbak Ida. Jadi jadi pasien-pasien atau penderita penyakit ginjal kronik nanti jika mual atau muntah nanti porsinya kecil saja, tapi sering. Biasanya kan memang penderita itu mual muntah ya Pak, jadi memang tidak bisa makan banyak. Makanya nanti, tapi tetap harus makan nanti porsinya mungkin ada bisa 5 kali makannya. Jadi nanti ada makan pagi, selingan jam 10, ada makan siang, ada selingan jam 4 sore, nanti ada malam. Jadi ini penting sekali supaya nanti tetap harus makan ya Pak. Kemudian ini yang lebih penting lagi, hindari makanan yang tinggi lemak tadi Mbak Ida. Goreng-gorengan kalau bisa agak dihindari. Tadi yang disampaikan harus agak mulai menghindari. Kemudian yang berikutnya, jika tidak nafsu makan, buat makanan semenarik mungkin, semenarik mungkin sehingga tidak membosankan.
Kemudian variasi menu, baik itu warna, pertajam rasa dengan tadi makanan dengan bumbu-bumbu alami tadi kayak berambang, bawang, salam, laos. Harus Ini kreatif ya Pak Nggih, Yusuf, memang ya. harus kreatif untuk Biar supaya meningkatkan tidak selera nafsu makannya, makan. nafsu Nggih. makan. Teksturnya juga harus diperhatikan, aromanya juga harus diperhatikan sehingga nanti kalau kita kenal dengan uji organoleptik gitu ya, dari rasa, warna, tekstur itu juga sangat mempengaruhi nafsu makan penderita seperti itu. Nah, yang ketiga adalah perhatikan status gizinya. Biasanya status gizi itu akan kita hitung dengan indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu perbandingan antara tinggi badan dengan berat badan. Ngitungnya biasanya berat badan per tinggi badan dalam meter gitu nggih. Tinggi badan dalam meter. Ini nanti mungkin Jadi memantau berat badan itu salah satunya ya Pak Yusuf ya. Nggih, Kalau nggih. nuwun sewu sedulur sehat yang ingin memantau status gizinya salah satunya ya monitoring itu tadi ya, berat Nggih, badan nggih. itu yang bisa dilakukan di rumah ya Pak Yusuf. Nggih, ya, jika status gizinya kurang ini ada trik. Jadi makanan itu tinggi kalori, rendah protein. Misalnya tadi kayak makan jajanan pasar yang dari tepung-tepungan itu kan rendah protein, tapi sebenarnya tinggi kalori. Ini untuk mengimbangi supaya nanti kalorinya tidak proteinnya tidak berlebihan. Bukan yang kemasan karena natriumnya terlalu tinggi ya Pak Natriumnya Yusuf. tinggi, termasuk juga madu. Jadi madu termasuk juga yang mempunyai energi yang tinggi gitu termasuk. Kemudian yang terakhir adalah diskusikan dengan ahli gizi dan dokter nanti bila ada terjadi sesuatu gitu Mbak Ida. Tetap harus konsultasi ya ke Nggih. ahlinya. Iya betul. Itu mungkin Mbak Ida naik mungkin masih ada. Nah ini contoh makanannya enak-enak Mbak Ida. Jadi mungkin dari tadi variasi makanan mungkin ada yang kita kenal dengan salad Jawa gitu ya. Salad Jawa kan dari Pecel. kalau pecel nggak boleh tadi. boleh ya, Pak Yusuf, Ya, ya. salad Jawa itu kan ada dagingnya gitu ya, ada daging. Selat betul ya. Pak Yusuf. Selat ya, jadi ada dagingnya, ada sayurannya yang sudah direbus itu salah satu untuk membangkitkan. Boleh nggak, Pak Yusuf, Nggih. ya? Jadi Kue warna-warni lapis, ya, nggih. jadi. Kue lapis yang dari tepung itu juga bisa menjadi alternatif. Nggih. Bubur tapi yang tidak terlalu cair Mbak Ida. Jadi itu bisa variasinya ada ayamnya di situ. Jadi kan bisa menambah. Tapi tidak boleh diberi kacang-kacangan tadi gitu nggih. Yang rolonya enggak boleh ya Pak Yusuf ya. Nggih, stick gitu juga nanti bisa. Jadi monggo. Tapi ini contoh-contoh yang mungkin bisa dijadikan alternatif lah. Tapi sebenarnya kalau kita orak-arik telur aja sudah bisa Mbak Ida. Jadi orak-arik telur dengan sayuran gitu ya, dengan sayuran tadi misalnya kayak wortel, kayak Tapi kacang harus panjang. dengan perlakuan tadi ya Iya, untuk perlakuan menghilangkan tadi. kaliumnya Jadi tadi. nanti salah satunya itu. Jadi tidak masak 2 kali misalnya oseng-oseng tadi sayuran tambah telur udah, atau mungkin dipotongin dengan ayam itu sudah cukup. Oke. Gitu Mbak Ida mungkin. Masih ada Mas Jamal? Ya ini terakhir Mbak Ida. Jadi memang kita harus mulai berubah ini. Kalau kita sudah kena penyakit PGK, perubahan itu terjadi dari hal yang kecil. Sepele tadi, menghindari makanan-makanan yang mengandung protein tinggi, mengandung kalium tinggi, kemudian mengandung fosfor dan kalsium yang tinggi. Hal yang kecil itu kita perhatikan. Kemudian mulai dari diri kita sendiri sebelum orang lain. Ayo diri kita sendiri mulai berubah. Kemudian kalau bisa mulai sekarang juga perubahan itu gitu. Jadi nanti itu yang harus kita lakukan. Gitu mungkin Mbak Ida yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada konfirmasi yang lainnya. Gitu silakan. Oke. Terima kasih Pak Yusuf, sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, sedulur sehat semua, bahwa penyakit ginjal itu apalagi yang sudah hemodialisa bukan akhir dari segalanya ya Yusuf, tetap bisa survive. Salah satunya selain dengan pengobatan juga pengaturan makanan. Jadi selain tadi medikamentosa, kemudian terapi diet, juga aktivitas fisik ini penting sekali. Jadi monggo pasien-pasien yang sudah kena PGK harus ada aktivitas fisik. Artinya aktivitas fisik itu olahraga ringan monggo. Waktunya sekitar 30 menit. Kondisinya stabil ya Pak Yusuf, memungkinkan. Tapi nuwun sewu kalau yang masih dalam kondisi lemah tapi biasanya gitu. Tapi biasanya kalau sudah itu meningkatkan kebugaran Mbak Ida. Jadi aktivitas fisik itu memang mau meningkatkan kebugaran sehingga
jangan sampai tidak ada aktivitas fisik nanti biasanya ngantuan gitu jadi ngantuan gitu. Monggo aktivitas fisik ini monggo nanti waktunya sekitar 30 sampai 1 jam gitu. Yang penting durasinya jadi nanti dalam 1 minggu sekitar 4 sampai 5 kali. Jadi bukan yang seperti lagi viral ya. Jadi sekarang goesnya sampai jauh sekali tapi cuma seminggu sekali. Ini sangat tidak dianjurkan. Lebih baik durasinya dan frekuensinya perlu diperhatikan. Itu aja Mbak Ida mungkin dari saya. Terima kasih Pak Yusuf. Sampailah kita ke penghujung acara. Terima kasih materi yang disampaikan Pak Yusuf, menarik sekali. Semoga bermanfaat untuk sedulur sehat dimanapun Anda berada. Kami masih menghimbau, mengingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas pada masa pandemi ini karena sangat penting sekali. Tetap jaga kondisi, tetap waspada, tetap jaga imunitas dengan tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, cukup istirahat, aktivitas fisik ya Pak Yusuf, perlu sekali istirahat yang cukup dan kelola stres. Untuk saudara sedulur sehat yang harus beraktivitas di luar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker dimanapun panjenengan berada, sesering mungkin cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau setidaknya pakai hand sanitizer. Tetap terapkan social distancing dan physical distancing, jaga jarak biar aman ya Pak Yusuf nggih. Terima kasih sekali. Terima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah berkenan rawuh di sini. Sama-sama Mbak Ida. Moga-moga yang sedikit ini bisa ditularkan ke sedulur sehat semuanya. Moga-moga yang sedikit ilmu ini nanti bisa ditularkan sehingga nanti kita dapat pahala dari yang kita sampaikan kepada sedulur sehat semuanya. Terima kasih juga kami haturkan kepada tim kreatif kami, Mbak Encin, Mas Jamal dan Mas Adit. Terima kasih kepada seluruh sedulur sehat dimanapun Anda berada yang bergabung lewat YouTube live streaming kami maupun di IG Live. Kami tetap memohon mengharapkan like, subscribe, komen dan share-nya ke teman Anda sebanyak-banyaknya agar informasi kesehatan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di acara Bincang Sehat episode berikutnya. Tetap saksikan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11 di channel kita RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.